Lu tahu Tyler the Creator, Mr. Tahu Tyler. Si Tyler itu main film di sini. Main itu film dia. Simpelnya Tyler Creator jadi aktor di sini. Nah, Tyler jadi aktor. Iya. Ada nggak sih scene yang bikin kau berpikir anjir ini filosofis banget nih. Ada di opening nggak? Itu bercanda doang. Opening Jadi, apa? Jadi ini soal Goblok lu. nggak. Apa yang openingnya? Gue suka banget sama karakternya Mighty yang emang lovable asshole, ngerti nggak? Kayak dia tuh. Oh dia brengsek. kelakuannya anjing, Kelakuannya tapi anjing, bisa kita di- toleransi. Iya, Oke. dia gitu. Selamat datang di Salah Masuk Studio. Salah Masuk Studio. Sendirian lagi. Orang gila. Kasian dia gak ada temennya. Kasihan gak ada teman. Temennya lagi pada ke Jepang jadi. Iya, makanya ke Jepang. Yaudah. Anyway, ngomong-ngomong soal Jepang nih. Anyway. Apa hubungannya sama Jepang Ya, juga? jadi ada nanti. film Jadi kita mau Oke. ngomongin Marty Supreme. Marty Di mana Supreme. Marty itu yang Rick and Morty, Marty. Beda. Iya, Marty tapi Mighty di sini. Iya, Marty di sini Marty. Film, kartun, Ini atau film. Film Film dari- orang. A24. Jadi kali ini gue bakal A44 itu. A24 itu nama studio. Oh iya yaudah. Jadi kita bakal bikin Akil tertarik untuk nonton Marty Supreme. mustahil sih. Mustahil kata lu bilang. Mustahil. mustahil. Lihat Tapi lo aja. belum pernah dengar sama sekali nih Marty Supreme apa, konsepnya kayak gimana. Pernah denger kayak 12 detikan yang lalu waktu Hasan ngomong. Iya, ya 12 Oke. ya. Sebelumnya lu belum pernah research apapun tentang Marty Supreme dan trailernya pun juga lu gak tahu. Enggak tahu sama sekali. Apa Even itu? dia dapat nominasi banyak di awarding nggak tahu. Hah? Awarding dia dapat nominasi banyak kayak best actor. Enggak tahu. Oke, gini, Oke. kan lu anaknya hip hop banget nih. Iya, Lu Bang. tahu Tyler the Creator, Mr. Tahu Tyler tahu. Nah, si Tyler itu main film di sini. Main itu film dia. Simpelnya Tyler Creator jadi aktor di sini. Hah? Tyler jadi aktor? Iya, dia jadi supir taksi di sini. Temannya si Mighty. Itu cuma kayak cameo doang Ya, enggak? cameo, ini bener-bener sidekick. Jadi sidekick. Sidekick. Tyler? Iya, Tyler. Ya emang sih dulu seingatku Tyler emang pernah kayak ikut drama klub atau teater gitu seingatku sih. Makanya kan kalau dia manggung kan gimmicknya banyak kan. Betul lah. Anyway. Mama chasing the ghost itu kan Ya, lagu. Mama chasing ya. Anyway, apa Marty Supreme ini tentang pemain pingpong. Nah, you know pingpong? Pingpong tahu, Pingpong the Animation ada juga animenya. Enggak, gini Gil. Jadi konteksnya adalah ini si Marty Moses ini nama aslinya ya. Marty. Jadi Marty Supreme itu bukan nama asli. Tapi nama Supreme-nya dari mana ya? Nanti Supreme-nya ada- karena baju yang dipakai Supreme. Sabar. Oke, Supreme oke. bukan Supreme yang di Supreme. Merek ya Iya. bukan Bukan. postingan nih. Jadi namanya ini Marty Moses nih. Dia tuh Kan ada Moses Marty lupa namanya goblok. gue. Emang bener Marty Moses itu nama anjingnya. Ya aku nggak tahu kok Iya, pertumbuhan iya. nanya ke aku. Coba kita fact check dulu. Tuh Moses. Mauser, lu gue dengar Mauser. Jadi si Marty Supreme itu tuh nama aslinya Marty Moser nih sebenarnya. Nah, dia tuh sebagai di sini adalah atlet profesional pingpong dari Amerika. Dia Iya. paling jago lah di Amerika nih. Paling jago di Amerika. Iya. Nah, kita mau ngomong dari mana dulu nih? Kita Gil? premis utamanya. Enggak, deh. anime. Filmnya tentang apa? Tentang dia jadi atlet doang. Enggak. Mending aku nonton Haikyuu ulang. Perjalanan hidupnya dia, struggle-nya dia. Kapten dan- Tsubasa juga. Ya tapi ini lebih drama men. Ini lebih mungkin lu kalau misalnya nonton lu bakal lebih kerasa di mana kultural Amerikanya ke lu. Jadi kayak Anjay, Amerika di tahun gua kan anak hip hop banget ya. apalagi ini latarnya 50-an nih Ki. Iya, iya, Jadi kayak time bener-bener shit, keras time shit. banget tuh di New York kan. Ale. Apalagi kayak aduh sayangnya ya di sini sih nggak terlalu banyak yang menceritakan tentang geng-geng Geng, gitu ya, karena ya 50-an Ini gitu. 50-an. Justru di situ banyak geng juga. Ya tapi anjing. maksudnya di cerita ini tuh nggak ada sih sebenarnya. Oke. Kurang ada geng-geng iya, gitu kurang ya. geng-gengan. Tapi lu bakalan relate karena lu suka kultural Amerikanya dapat banget. Sorry, di sini kan ada Tyler yang orang hitam kan. Iya. Rasis juga ada berarti ya. Rasis sih sebenarnya nggak ada. Heeh. Cuman ya nonton deh. Ya ini Kayak kita gitu lah. Tyler bin Tyler di Iya, sini. Tyler
Ya udah pasti per N-wordan ada banyak. Ya, Kita tahu betul, lah. Tapi ya. masa tahun 50 men pasti rasis lah orang-orang lah. Iya, tapi enggak. Rasisnya tuh enggak yang kayak lu hitam nih dikucilkan enggak. Oh, Tyler tuh enggak. bener-bener kayak berbaur aja sama yang lain juga Iya, gitu loh. Karena ini juga Amerika Bronx, bukan Amerika. Tetap. Iya, tapi seenggaknya mereka masih berteman. Oh, tidak satu ada- neighborhood. Iya, Iya, dan nggak ada neighborhood. racism dan lain-lain. Dan malah di sini ada satu scene di mana si Tyler dia duit gua habis gara-gara judi pingpong gitu kan. Nanti pada patung-patungan buat Iya. beliin dia ini. Jadi, Bro, ada rolling nih, the dice. Dia kayak gitu nih. Terus yang kulit putih adalah orang gak kenal simpati. Kayak anjir lo abis dipukulin sama orang. Iya, abis dipukul sama orang, mimisan. Tapi tenang aja kan, Tyler ngomong nih, tapi tenang aja gue juga pukulin balik dia. Terus gue rampok duitnya. Karena gue kesini buat judi gitu. Racist jokes, ada racist Racist jokes. jokes. Ini. Nah, Iya. Tapi yang ngelakuin Tyler jadi nggak apa. Tyler, jadi aman. It's Jadi okay. oke, ini film tentang orang main pingpong. Betul. Iya, Terus betul. habis itu ini dia drama kehidupannya dia, struggle dia. Jadi gini. give me jadi the gini. premise man. Jadi gini, premisnya adalah si Marty ini sombong, orang sombong. Itu Orang kayak sombong. gua unbeatable. Dia ikut Olimpiade pingpong itu. Wembley lah pihak. Ya. Iya. Championship gitu Championnya, lah. intinya dia kalah, terus hidupnya hancur, nggak ada duit, apa namanya utang Numpuk. numpuk di mana-mana, dan dia mau redemption arc untuk lawan orang Jepang yang ngalahin dia di Final. final kemarin. Nggak mungkin. Sorry Nah, ini lanjut. ceritanya bakal berputar ke tentang gimana dia bisa dapat duit untuk ke Jepang dan ikut Olimpiade, intinya gitu. Oh. Jadi singkat cerita nih, jadi si Martin ini sebenarnya narsistik juga. Narsistik, Iya, oke, NPD sombong. nih, NPD banget nih. NPD banget dia pernah ngomong kayak, gue gak bakal kalah, gue bakal ngedrop bom ketiga ke Jepang gitu pas sebelum final tuh. Itu bukan NPD bangsat, itu kepercayaan diri Iya, namanya. sombong. Ya normal itu dalam atlet mah. Mungkin kalau yang di situ lu Ya, salah mengartikan oke, NPD-nya. boleh, Cuman boleh. ada beberapa scene di mana dia tuh sangat-sangat NPD banget, tapi bukan dalam artian Hasan yang kasih tahu, cuman ada beberapa lah. Dan si Marty ini orangnya sangat-sangat oportunis, yang dimana kan di tahun 50-an 50. ya wajar lah orang oportunis. Wajar. Apalagi dia bekerja sebagai atlet yang dimana ya kalau atlet kecil ya wajar dong kalau oportunis gitu. Iya, kan. benar. Tapi di sini lu bakal dikasih lihat bagaimana cara Marty ini oportunis ke orang yang notabene adalah orang besar. Terus dia manfaatkan. Dan ini lu menarik nih. Oke. Dan cara dia ngomong itu bener-bener Karisma banget ya. karismatik. Sorry, tuh kulit hitam apa kulit putih yang pemerannya? Marty ini kulit putih. Putih, oke. Iya, jadi pemerannya namanya Timothy Chalamet nih. Enggak, sorry. Aku gak rasis ya. Iya, tapi ya, itu tapi cuman- dalam konteks tahun 50-an itu isu rasisme gede banget tuh. banget, Makanya betul, aku ya. pengen tahu kira-kira gimana. Nah, kenapa film ini bagus selain sinematografi dan sinematografi, detek bengeknya. Di sini ceritanya juga gue suka banget sama karakternya Marty yang emang lovable asshole, ngerti nggak? Kayak dia tuh Oh, dia brengsek. kelakuannya anjing, Kelakuannya tapi anjing, tapi bisa kita toleransi. Oke. Dia gitu. Terus gimana dia cara dia begging ke orang dan lain-lain. Dia ngomong deh cara dia memanfaatkan orang itu bagus banget kayak karisma. Terus pokoknya poin-poin ngebohongnya dia kayak wah gampang banget ya ngebohong gitu dan lain-lain. Si Marty ini dia pernah main di film apa? Ada Dune. Ada Dune. Aku nggak nonton Dune. Terus ada Willy Wonka atau Willy Wonka tapi Willy Wonka yang baru. Yang baru tapi Ada yang lagi, baru. ada lagi. Terus ada Banyak dia sih apa ya ini paling lo terbaru tahu yang ini mungkin ku tahu. Aduh, apa Odyssey ya? juga nanti bakalan ada dia. Odyssey emang ada? nggak salah ya. Kalau nggak salah ada sih. Itu ya dia pernah meranin ini enggak pemain musik gitu. Ya si ini Bob Dylan. Tahu Bob Dylan. Ah, nggak tahu dah. Nggak tahu. Odyssey nggak ada ding, sorry bukan Odyssey. Tapi dia pernah main banyak film dan salah satunya Emang aktor terkenal. aktor yang lagi naik daun untuk sekarang. Kayak every movie tuh harusnya ada dia mulu gitu Oke, gini lah kalau misalnya kita sangkut pautin ke dunia rapper, mungkin lu tahu nih S Dikit, lu tau nggak S Dikit? Sedikit tahu. Tahu. Nah, si Timothy ini sempat dimirip-miripin sama S Dikit. Jadi S Dikit kan lu tau kan pakai topeng kan, pakai Pakai. mask begini setengah, cuman kelihatan mata. Iya, kelihatan mata. Nah, matanya si S Dikit sama si Timothy itu mirip banget warnanya terus bentuknya. Jadi kayak S Dikit tuh sebenarnya Timothy gitu. Bukannya dia nggak pernah ngasih tahu reveal ininya ya?
ya? Iya. Siapa SD Kid? Enggak, makanya tapi ini fans orang kayak berteori gitu. Kalau mau si SD Kid ini adalah Timothy sebenarnya. Iya, koping-kopingan gitu. Koping-kopingan. Nah, akhirnya di mana waktu itu si SD Kid collab sama Timothy buat ini Marty Supreme. Oh, buat film ini? Iya, jadi si SD Kid kan punya lagu namanya judulnya Four Rose. 4 kali berturut-turut. 4 Rose kan? Iya, Iya. benar. Nah itu di collab sama si Timothy ini. Pokoknya ada remixnya. Lu lihat aja nanti di YouTube. Jadi Oke. kalimatnya ntar ada Marty Supreme, Iya. konteksnya gitu. Kata gitu. Intinya ini film ya menurut gua sendiri sebenarnya pingpongnya itu cuma jadi sidekick Kayak landasan side dasar story dari buat- ini. Iya. Jadi Gimana ya? pingpongnya itu bukan cerita utama tapi kayak gimmick sampingan buat nyeritain si karakter utamanya. Iya, betul. Bagaimana Oh, struggle-nya paham, dia, gimana paham. dia cari dia ambisius banget mau ke Jepang buat redemption arc-nya dia dan Iya, lain-lain. kayak Hyoka kan. Hyoka kan misterinya cuma gimmick kan. Iya. Aslinya ngeliatin orang berkebutuhan khusus yang minta dilayanin. Iya, Iya. betul. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Sama orang lah. ganteng yang namanya Iya. Akil. Ya, Ya, ada ya, ya. boleh. Nah, Di Marty ini tuh rela melakukan apa saja. Yang penting dapat duit. penting dapat duit. Yang penting dia bisa memuaskan egonya itu. Ya egonya kan tadi kan pengen Pengen lawan, menang pengen orang menang Jepang. terus kan, pengen ngebuktiin, meng-approve kalau dia tuh punya valuable gitu kan. Value. Karena Oke. konteksnya dia tuh pas kalah emang direndahin banget. Direndahin banget karena setelah kalah si musuhnya yang di Jepang ini dijadiin Maskot atau apa? maskot dan harta negara lah. Harta negara anjing. Everybody love him gitu. Bener, karena kan di situ kan lagi tahun perang. Iya tuh. lagi baru kelar perang kan. Iya. tahun 50-an. Oh, kan. pantes. Abis Iya lawan ya. Amerika Iya. juga kan. Nah, Iya. Sampai ini ya, sampai di filmnya itu dimasukin referensi ya, kok bisa sih Jepang keluar negeri gimana cara lewatnya gitu. Iya. Ada kayak gitu pas Ada referensi. Kok goblok kan? turnamen Pesawat di dong. London kan. Heeh. Maksudnya lolos gitu loh. Maksudnya kok bisa lolos? Dia gimana nih cara lewatnya gitu. Kan, ada dibahas. abis perang, Abis kan perang. Iya bener sih itu kan kayak let's say tahun 50 Politik mendekati kan. 60 ya dekat. Politik dan lain-lain. Iya, Nah, ada Asik, referensi asik. politiknya. Ada selain referensi atlet, orang NPD, apalagi yang kau serapin ya? Misalnya kayak ada nggak sih scene yang bikin kau berpikir anjir ini filosofis banget nih, ini Akil harus nonton nih gitu. Gua ada di opening nggak? Itu bercanda doang. Opening jadi, apa? Jadi ini soal goblok lu. nggak. Apa yang openingnya? Bukan. Jadi ini salah satu Kau kenapa ketawa? Iya. ini jadi salah satu uniqueness dari film Marty Supreme sendiri menurut gua sendiri. Jadi Awalnya opening creditnya ngenunjukin visualisasi bagai nggak tahu ini Gini, bakal gini, masuk gini. ada nggak? Udah dah, lu cari tahu sendiri. Iya. Intinya openingnya adalah pelajaran biologi. Pelajaran biologi. Nah, oke, berarti dalam asumsiku di sini bukan orang yang tapi hewan. bukan. Pelajaran Udah biologi. nanti Ini lu bener-bener Berkembang biak, berkembang biak, tapi itu adalah proses berkembang biaknya. melahirkan. bukan. Udahlah nanti lu nonton Nonton sendiri. sendiri. Di situ ada visual mengenai biologis. Iya, lu demen Bagaimana- biologi kan? Lu kan Enggak. ya. Tapi ini one of the uniqueness credit opening credit scene yang menurut gua Iya, bagus. Tapi kalau awalnya bersenggama sih tidak lucu ya. Ya, nonton aja. Soalnya ini masterpiece banget. Masterpiece gitu kan. banget. Apalagi kalau ternyata cowok sama cowok kupukulin kan berdua. Enggak dong, enggak. Nggak ada, Di aman sini aja. enggak ada, di sini enggak ada. Oke. Enggak ada. Itu yang lebah. Kenapa mereka berdebat? Oh, yang lebah. Enggak, tapi itu ya, enggak itu Enggak, beda, oke, beda oke. konteks lah. Beda Ini. konteks. Oke. Gue juga suka banget balik lagi sih ke karakter. Tadi filosofinya belum Iya, kejawab tuh. Gue gak tau ya ini filosofi atau enggak, tapi menurut gue ini Kayak yang menurutmu anjing ini keren banget nih, akhirnya harus nonton gitu loh. apa ya? Ini sih kayak misalnya, oke deh, agak spoiler dikit nggak apa ya? Ya nggak apa-apa lah. Jadi di ending scene-nya kan Marty akhirnya ke Jepang. Ikutin offer yang ditawarin sama orang lah buat ngalah ke orang Jepang, buat entertain orang Jepang gitu. Oke. Terus dimana dia akhirnya kalah dan lain-lain, disuruh cium babi, intinya dia gitulah. Walau dia bilang, oh gue udah beda, gue udah nggak ego dan lain-lain. Tapi seenggaknya dia masih punya value di dirinya untuk ngomong, oke, ini stage, gue nggak mau nyium Jepang, gue mau lawan dia beneran dan lain-lain. Dan itu menurut gue kayak
walau dia sudah mencoba untuk berubah, walau egonya udah diturunin, tapi dia dia tidak Jiwa kompetitifnya masih ada. kompetitif dan apa ya namanya bukan value ya, harga dirinya masih ada. Bentar guys, iklan dulu. Kalian penasaran gak sih Ocha kalau jadi idol itu kayak gimana? Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa join Wibu Sepulang Kerja by Nakama Main. Di sana banyak aktivitas seru dan salah satunya kalian bisa lihat gua dance. Kapan acaranya dan di mana? Kalian langsung aja follow IG nakama.main. Thank you buat semua supportnya dan sampai ketemu di Nakama Main. Yuk kita balik ke videonya. Nggak dengan gampang kayak gua udahlah yang penting gua aman gitu dan lain-lain, dia ngebuang semuanya. Intinya dia kalah apa menang? Akhirnya Kalah. dia menang. Oh Akhirnya menang. dia Oh nggak sesuai janji. Iya. Nah gini San, kalau aku jadi kau, membungkusnya kayak gini. Dia itu bercerita tentang seorang itu punya mimpi nih. Dia memilih untuk kompromi dan mematikan mimpinya. Ya. Tapi ternyata setelah yang kita lihat di film ini, mimpi itu nggak bisa dibunuh. Karena suatu saat dia akan bangkit sebagai ego. Anjing! Ini lebih bagus. Tuh aku jago kan? Ini lebih bagus sih. Ini benar, ini benar. rangkaian kalimatnya Paling bagus. benar. Iya, gua nggak bisa merangkai kata-kata seperti itu masalahnya. Enggak San, itu kok nggak punya otak aja San, makanya nggak bisa. Ya, juga nggak gitu. Kalau lu ada nggak? Kalau lu ada scene yang wah anjing ini kena banget di gua. Karena ending scene itu gimana akhirnya dia menang dan selebrasinya itu kena banget di gua. Kayak Dia akhirnya puas banget kan? itu kelihatan banget puasnya. Dan produksinya juga dibungkus dengan lu seakan-akan lu benar-benar ngeliatin match pingpong yang benar-benar Dari tribun. ada yang dari tribun, ada yang dari penonton naik ke atas buat ngeliat, ada yang dari mereka emang lagi main dan lain-lain. Itu kayak wow banget menurut gue, kayak anjing ini gue nontonnya pun kayak wah gue kayak benar nonton Match penampilan. olahraga. Iya, dan gue nggak tahu nih yang menang siapa. Takutnya kan agak-agak bangsat ya tiba-tiba wah dikalahin dan lain-lain. Nah, itu gue lumayan kena di situ kayak anjing. Akhirnya redemption arc-nya benar dan kena gitu di gue kayak wah happy, gue juga ikut happy ya. Happy dengan karakternya karena dia udah melaksanakan apa yang udah dia bisa dan dapetin goalnya itu. Musiknya gimana? Musiknya asik nggak? Kok kan anaknya musik banget ya? Iya. Kok katanya punya musik baru Yup? Iya, ada. Ini nih namanya. Ya, nih. nih. Nah, tuh musiknya aku Yup. Sini Nah, Ya nggak apa. Musiknya gimana musiknya? Nggak banyak keluarin musik Iya, ya. dia lebih Dia mainnya di mana kalau bukan di musik? Tadi kau sampai bilang gue seneng banget tapi Oh itu. gini, dia mainan visual juga Kil. visual BTW. juga. Itu visual banget. Jadi gini, Oh, oke. ya kan karena dia latar 50-an, pasti kan nggak jauh dari warna dong. Warna oren-oren Bener. ini gitu ya. Tapi dia mainin visualnya tuh kayak pas lagi tanding di Olimpik pertama nih. Bukan Olimpik sih, itu bukan Olimpiade lah. Liga pertandingan. pertama. Iya, yang lomba pertama nih. Itu visualisasinya gambarannya kayak contohnya tuh kayak televisi zaman dulu ya. Hitam putih nih, tiba-tiba jadi hitam putih. Ada suara orang yang ngeberitain. Orang caster ya. Casternya. Suaranya pakai megapon rusak. Iya, itu. Jadi kesannya tuh kayak kita nonton TV gitu loh. TV jadul. Oh, type shit. Tight. Warnanya tuh bener-bener kayak yang TV jadul. Banyak banget apa tuh yang semut-semutnya juga. Noise-nya. Tapi ini kita ngeliatin si Timothy nih. Si Yang dimana kan Mati. ini kan udah pasti modern. Bukan Iya, ngambil lama. footage. Iya. Ini lama dong gitu kan. Sama propnya bagus sih. Gila ini bener-bener. Propnya apa? Ada raket tenis meja. Bukan gitu, maksudnya sama props. meja pingpong ya. Di zaman itu benar-benar diliatin banget. Kita believable kalau itu emang tahun 50s. 50. Oke. Ya kalau ngomongin props kan pasti kan dari wardrobe. Wardrobe. Terus, Anjay, tight. Apa namanya? Dari ini Mobil. juga Mobil, anjir. Apa namanya? Artistik. Apa pakai set-setnya juga kelihatan banget kayak masih ada jualan buah dan lain-lain. Betul. Nah kan itu kan di Jepang tuh. Dan di Jepangnya dia mainnya di Tokyo. Bro bayangin. Yang kita tahu kan Tokyo banyak gedung kan. Nah itu Tokyo tuh masih banyak sawah. Bro, masih kelihatan kayak gitu, Gil. Itu masih jadi believable. Believable ya. Iya. Oke, setnya tight. Setnya kayak ya ini gambaran Tokyo waktu 50 tuh gini gitu. Iya. Iya. Gue bisa imagine oh ini Tokyo dulu kayak gini Masih nih. ada sayap-sayap asap-asap warna hijau nggak yang radiasi? Enggak dong. Enggak di Tokyo apa omnya. Oh enggak ya, sorry. Enggak, bodoh. Itu ada di dua Hiroshima dua, Nagasaki. Nagasaki. Salah. Ibarat kata nih, lu nonton film dokumenter, tapi ngedokumenter tentang pancoran nih. Pancoran dulu kan masih cuman pancoran doang tuh, sisanya belum ada gedung-gedung. Nah kayak gitu. Oh shit, tight. Keren. Itu bagus banget setnya dan kenapa gue bilang matchnya apa
Seru. Dan kita seperti nonton beneran karena ya casternya juga benar-benar dibawain kayak benar-benar lagi ini, bukan kayak wah asal jadi caster dan lain-lain. Jadi benar-benar Sebenarnya kalau caster yang menurutku sih nggak mengesankan ya, karena emang di film-film tuh banyak juga yang caster dan oke-oke tapi aja. gue gak tau ya ini kayak gue gak tau ya apa ya yang membuat kayak anjing gue bener-bener kayak nonton beneran ya. Mungkin kayak lu bilang tadi set dan lain-lainnya dan visual dan lain-lainnya itu bener-bener Kena banget di di gua tahun 50-an. 50-an dan pas main juga di visualnya juga bagus. Seberapa gede kultur Amerikanya dah? Aku tuh penasaran sama kultur Amerikanya doang, karena kan aku anaknya US banget, saya kena mendemen banget gua. Seberapa besarnya karena Ini let's say di antara film nih 100% nih ya kan? Oke. Berapa persennya tuh kultur gua- per-Amerikaan type shit? Ini correct me if I'm wrong juga, gue kan tidak terlalu mengikuti Amerika yang old banget kan. Iya, old Mungkin gue bisa bilang ini masih ada gambaran buat Amerika tahun segitu 85% lah. 80-an persen ya. Mungkin ketolong juga banget karena cara aktingnya Timothy nih. Oke. Sama apa ya paling karakter pendukungnya sih, karakter pendukungnya juga ya Di neighborhood kan lokasinya kan? Iya, di neighborhood, bukan Di hood gitu kan, bukan di komplek orang kaya. Iya, Enggak, bukan. men. Bahkan dia tuh Timothy sebenarnya punya community pingpong gitu kan. Yang Iya. yang elder berarti yang tua nih. Orang tua. Orang hitam kan kayak tosan kayak pelukan kayak gitu udah lama what's up, bener-bener what's kayak, up, wah, mereka banget bro gitu. Iya. banget. Aku jadi kepo sih jujur. Dan masih ada apa kalau nggak tahu ya masih ada atau enggak di Amerika, tapi kalau lu tahu ada tempat bowlingan buat nongkrong-nongkrong. Kayak Stranger Things gitu bentukannya. Iya, Enggak tapi sih. lebih beta. Lebih kecil lagi lah, Lebih kecil lagi. lebih gembel. Lebih gembel. Terus ada Itu tempat bowling yang kubayangkan. ya, orang apa namanya BM-an Amerika BM-an tau nggak naik truk gitu, naik truk di belakang truk. Ini orang Sampai nih. sekarang masih sih naik truk di belakang tuh. Tapi truk sampah kan? Bukan truk sampah, Truk barang aja gitu. Barang. Apa Oh buat ini jadi bajing lompat ngambilin ya, barang. ngambil barang bisa bilang kayak gitu. Tapi apa namanya, wah ini yang paling duit kita nih, datengin naik truk terus turun dan lain-lain itu. Menurut Intinya gua culture Amerika banget. Benar, karena di situ banyak kayak ya perilaku orang Amerika lah ya, Amerika lah. robbing, scamming. Apa lagi ya? Suka aku kios-kiosnya Dan kayaknya. emang scam apa bukan scamming sih, apa bohong di sini jadi apa bumbu Tema utama yuk. bukan tema utama Apa? bumbu yang komunikasi. bumbu komunikasi yang benar-benar kental. Karena misalnya si apa ceweknya mati, bukan cewek mati, temennya lah, teman ceweknya deh. Selingkuhan lagi. Selingkuhannya. Jadi si mati kan demen selingkuh 2 kali. Kedua sama temennya sama satu lagi. Technically dia nggak punya istri, nggak punya pacar juga. Cuman Tapi emang punya demen anak. Punya anak? Enggak. Dia baru 23 ya? Oke. Pokoknya dia demen selingkuh lah sama bini orang. Bukan intinya. demen selingkuh, demen ngerebut Cewek orang. bini orang gitu. Bini orang, like Bini literally orang. bini orang. Udah Literally bini nikah. orang. Terus nanti dibohongin lah apa katanya dipukulin Iya. pakai make up ternyata. Ya, anjing. Itu one of bumbu yang kental banget di film ini, cara buat bohong-bohongnya itu. Gitu. Itu sih. Berarti ini cerita redemption arc-nya si Marty tadi. untuk bisa ke Jepang dan ngalahin si Nemesisnya dia. Tapi jujur gue nggak puas sih sebenarnya sih. Kenapa? Kenapa karena kan Kuyup gak puas? Iya bener, gue jujur nonton Marty Suping ternyata nggak puas. Gitu Kenapa? kan. Karena Yang komen jangan nganggep gue nonton Marty Suping buat Aurora Farming doang nih, Iya. nggak mungkin gitu Nggak, kan. nggak mungkin. Ngapain? Aura Farming. Eh, bisa jadi gitu ini kan. bukan film Aura Farming bro. Tapi kan ya Ada aktornya film. bro, aktornya. Who the fuck aja aku gak Aktornya kenal kayak, lagi. "Anjing, ini edgy banget nih nontonnya. Oh, Supreme, ya. Aktornya nih ada bagus-bagus Iya, nih. bagus-bagus, ya. Timothy tuh gini. Enggak. Ternyata jelek. Menurut gue Marty Suping jelek. Oke. Oke, kenapa? Karena kan tadi gambaran si Marty ini kan bener-bener saat ambisius banget buat lawan. Ngalahin musuhnya yang iya, di Jepang. Untuk egonya kan. Ego. Tapi ternyata tuh udah cuman sampai situ doang. Dan itu kan sebenarnya bukan pertandingan besar gitu sebenarnya. Oh bukan pertandingan Iya, besar. Dia cuma muasin ego dia kalau udah nih udah kalah nih sama gue nih si Endo ini si musuh orang Jepang ini gitu. Oh gitu doang? Iya, tapi menurut gue bagus. Enggak, gue suka sih sama ngalahin si Endonya itu walau emang ini cuman Liga kecil gitu. bukan liga kecil malah. Kayak apa pertarungan komunitas gitu maksudmu? Bukan, itu tuh pertarungan buat ngepromoin pulpen, Intinya advertising aja sih. advertising. Haji Ya lu receh tau kan banget. banyak orang Jepang kan banyak bikin acara-acara entertain
entertainment gitu kan. Itu kayak gitu. Iya anjing gitu doang ya. Iya. Tapi kerasa gitu akhirnya dia bisa ngalahin si Endo yang selama ini menghantui dia kalau gue sih Ya melihatnya seperti intinya itu. gitulah. Jadi kayak si Marty ini tuh terhantui oleh kekalahan karena dia kan sebenarnya Ngerasa jago. terbaik gitu kan, Iya. terbaik dan terjago menurut dia sendiri. Gitu kan. Menurut dia sendiri. Pada saat itu kan menurut dia Iya, sendiri. iya, menurut Padahal dia kan sendiri. nggak tahu di dunia lain mungkin atau di negara lain ada yang lebih jago dari dia. Iya. Pas tahu kaget. Jadi kayak ibarat nyalahin sistem lah, nyalahin peraturan, nyalahin bednya lawannya lah gitu Iya kan. iya. Cheating nih. Cheating nih, bednya beda nih gitu kan, curang nih, nggak pakai pingpong biasa gitu kan. Nah udah terus abis itu di akhir kan menang tuh lawan Endo. Cuman di situ gue masih kurang puas menangnya karena kayak ya udah ini cuman intinya ngemuasin hasrat atau nafsunya si Martinya sendiri gitu loh. Mungkin kalau misalkan menangnya pas lagi di lomba gitu mungkin itu lebih kayak anjir akhirnya lu melakukan hal semua ini tuh tidak sia-sia sih menurut gue gitu sih San. Karena apa yang udah dia raih dan apa yang udah dia lakukan buat memuasin egonya dia itu banyak banget yang dia lakuin dan menurut gue sih buang-buang waktu dan anjing itu setimpal. gak Oh setimpal berarti gitu loh. akhirnya gak rewarding gitu? Rewarding buat dia sendiri sih menurut gue Yang ya. buat yang nonton dong, kita kan nonton, ngapain aku peduli sama si Marty itu? Iya, ujung-ujungnya kayak goblok juga lu Marty gitu loh. Oh, Gua sih berarti kayak, nggak rewarding di goblok situ. lu gitu kan kayak. Kau ngerasa gak rewardingnya karena itu bukan di liga gitu, tapi gara-gara advertisement doang gitu, ending matchnya. Kayak menurut gue sia-sia aja sih apa yang dia udah kan Di antara semua perselingkuhan, judi apa segala itu dia itu doang. dia melakukan apa saja nih demi buat Ke Jepang. ke Jepang dan lawan si Endo itu kan buat rematch Iya. kan ibaratkan kayak gitu. Dia tuh sampai udah dipermalukan si Marty ini udah rela dipermalukan reputasinya, terus nama baiknya, bahkan sampai dia merelakan inilah inti kayak Ngebuang banyak hal lah ini. Give it all away intinya. iya udah kayak udahlah harga diri gue pingkirin nih, yang penting gue ke Jepang gitu. Menurut gue untuk hal yang kayak gitu dan ini bukan acara yang besar gitu loh, bukan perlombaan dan lu nggak dapat apa-apa juga, cuman dapat kepuasan diri lu Kepuasan sendiri. dia, iya. Kayak menurut gue si Marty ini terlalu ambisius banget gitu loh. Justru kayaknya itu deh poin Iya, filmnya deh. Sebenarnya poin intinya emang si Marty karena dia ambisius, karena dia egonya tinggi dan kesenggol dan lain-lain, dia mau nge-proof kalau anjing sebenarnya gue bisa ngalahin dia. Sebenarnya gue bisa dan gue pengen ngalahin dia supaya Setidaknya gue pernah ngalahin gitu karena dia udah ngalahin gue. ngalahin gue dan bikin malu gue lah basically gitu. Dia redemption arc-nya dia sebenarnya pengen ngalahin Endo. Sebenarnya itu. Kenapa dia ngomong kayak gue bakal ke Jepang, gue bakal ikut lagi. Karena mungkin gak tau ya, kalau gue liatnya dia tahu kalau si Endo bakal ke Jepang dan dia kan orang cuma Jepang. Dia orang Jepang. Iya, itu dia cuma pengen ngalahin si Endo doang. Udah, Oh, that's oke, it. Kalau gue pikir, kalau gue lihatnya seperti itu. Ya boleh lah, Ya, boleh lah. intinya ini film, gue suka sama film ini. Gue suka banget. Gue suka sama ceritanya tuh sama setnya. Gue ceritanya suka banget gue. Karakternya kena Takutnya kok banget sih gua. sok-sokan sinema gitu, Enggak ternyata yang dong. bagus cuma gambarnya doang. Enggak, ceritanya gue suka banget. Building ceritanya walau emang agak lama. Durasinya 2,5 jaman lah lumayan. Anjing 2,5 jam waktuku buat nonton kayak gitu. Mending aku nonton. Enggak, tapi lu harus nonton bro. Iya, Gue iya, gak iya, bilang iya. filmnya jelek, Hah? cuman ya bagus lah buat lu tonton nih. Iya. Tapi gue gak suka karakter Marty aja gitu. Oh, ya udah, boleh. Ini layak ditonton sama lu nih. Oke, layak ku tonton ya karena Amerika Amerika, ya. Amerika ya. Halo. Wibu. Kesimpulannya aku bakal nonton sih. Oke, kita Mungkin, coba. tapi nggak tahu. Nanti lu kasih tahu aja bagaimana, apakah tolol gitu atau Iya. "Wih, anjing keren juga. Kalau video ini tayang harusnya aku udah nonton ya. ya dan Dan kalau misalnya video ini tayang aku bakal upload di story lah atau di short lah. Aku bakal tolong ngata-ngatain lah, kau kalau jelek lah. lah. Iya, ngomong kayak ini tolol banget nih San gitu. Iya. Iya. Gue gak ngabang-ngabangin Marty Supreme, tapi gue nggak bilang itu jelek juga. Cuman gue nggak suka aja. Gua Dibilang personal nih popcorn sama- pun enggak gitu. popcorn. Enggak sih, enggak Enggak popcorn sih, sih. ini Ini bukan. Oh, enggak Karena popcorn. sih cerita gue. Ceritanya berat sih. Tim park gitu. Enggak Theme timpark. park. Ini Ya. Tidak seringan untuk di theme Iya, park di ya. theme park. Iya. di konflik. Anak kecil juga susah nonton ini sebenarnya, mah. Iya, konflik bro ini. Oh, konflik. bro, konflik. Sorry kita luruskan dulu. Tim park di situ maksudnya ada ya. Kalau popcorn itu yang lucu doang. Kita luruskan di situ ya. Ya itu dia, itu saja ya dari kita tentang Marty Supreme di Salah Masuk Studio. Salah Masuk Studio. Kan gue mau main pingpong. BTW ada anime namanya Pingpong. Iya, pingpong dan animation itu lebih sinema. bagus. Sinema, ya kan. Ya, oke. intinya Kalau gitu. misalnya ini Marty Supreme gak lebih bagus dari Dari itu pingpong tuh dan bakal animation, kok ya. tidur bangunnya pas hari kiamat San, Win San. Jangan dong, ya intinya gitu. Dah, dan untuk kita semua Stay clean and sound. sound.
Eh.